Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas materi trigonometri, di mana minggu lalu sudah saya berikan catatannya dalam bentuk PDF. Maka kali ini saya akan menjelaskan. Coba perhatikan. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di C. Siku-siku di C, sudut A atau di sini alfa dibacanya, sudut B beta. Nah, perhatikan sisi di depan sudut A ini di depan itu sisi BC, atau karena di depan sudut A maka menggunakan A kecil, A Latin. Kemudian sisi AC di depan sudut B, ini. Nah, maka sisinya ditulis dengan huruf B kecil, dan sisi AB di depan sudut C, di mana sudut C itu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, di dalam trigonometri di sini sisi miring itu sisi di depan sudut siku-siku, atau yang disebut juga hipotenusa. Berdasarkan ketiga sisi ini dan sudutnya, maka didapatkan namanya perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Perhatikan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa panjang sisi hadapan sudut A adalah A. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, panjang sisi di hadapan sudut A adalah A atau BC. Panjang sisi di hadapan sudut B adalah B atau AC. Panjang sisi di hadapan sudut C adalah C atau AB. Terhadap sudut alfa atau sudut A, sisi A disebut siku-siku di depan sudut alfa. Sisi B disebut siku-siku di dekat atau berhimpit sudut alfa. C di sisi miring disebut hipotenusa. Ini dari gambar tadi. Nah, maka ada 6 perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Di mana sin itu sisi panjang siku-siku depan sudut alfa dibagi dengan panjang hipotenusa. Sedangkan cos alfa panjang sisi siku-siku di dekat atau berhimpit sudut A banding dengan panjang hipotenusa. Sedangkan tangen panjang sisi siku-siku di hadapan sudut A dibanding panjang sisi siku-siku di dekat sudut A. Kemudian ada lagi kosekan. Kosekan kebalikannya dari sin. Sekan kebalikannya dari cos. Kotangen kebalikan dari tangen, sehingga untuk sekan itu dibalik aja panjang hipotenusa dibagi panjang sisi siku-siku depan sudut A. Sama juga dengan sekan, panjang hipotenusa dibanding dengan panjang sisi siku-siku dekat sudut A. Kotangen juga panjang sisi siku-siku dekat sudut A dibanding dengan panjang sisi siku-siku depan sudut A. Seperti ini. Jadi ini ada 6 perbandingan trigonometri, itu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kita tahu kalau dengan bisa juga tangen alfa sama dengan sin alfa bagi cos alfa. Sedangkan kotangen alfa sama dengan, bisa juga dengarkan, cos alfa banding sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, karena kebalikan tadi. Kosekan itu 1. Cos 1 per sin alfa. Perhatikan contoh soal di bawah ini. Pada gambar di bawah, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C. Ini siku-sikunya di C, ya. Dengan panjang sisi BC, ini BC,
di depan sudut A itu panjangnya 24 cm. Dan sisi AB, ini AB, di depan sudut siku-siku. Nah, C sama depan 25 cm, karena depan sudut siku-siku C. Nah, B, B ini, B, nah, B itu di depan atau AC di depan sudut B. Nah, ini panjangnya tidak diketahui. Nah, jadi langkah pertama kita cari panjang B dulu ini. Masih ingat menggunakan rumus apa? Yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Yaitu bahwa kalau kita mencari B, sisi siku-siku, maka kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi yang siku-siku satunya lagi nih. Nah, sehingga kalau mencari B atau AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB 25. Berarti 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat 625. 24 kuadrat 576. Sedangkan jadi 62 AC sama dengan akar 625 dikurangi 576. Jadi AC akar kuadrat 49. AC sama dengan 7. Nah, ditanya perbandingan trigonometri terhadap sin alfa. Berarti yang pertama alfa. Sin alfa, ini alfa. Alfa itu sudut A alfa, berarti kalau tanya sin, sisi di depannya ini depannya. Nah, ini kan depannya. Nah, ini depan. Nah, depannya A ini. Nah, di depannya A, maka A banding C atau BC banding AB. Nah, berarti 24 banding 25. Sedangkan kosinus alfa, kosinus itu sisi di dekatnya. Nah, dekat alfa mana? Atau sisi yang berhimpit ini dia. Nah, ini berhimpit dengan A, nama di dekatnya. Kalau A-nya di sini berarti di dekatnya. Berarti AC banding BC. Berarti 7 banding 25. Tangan itu sisi di depan alfa ini, BC, di depannya BC. Depannya A kecil, di dekatnya itu AC, B kecil. Sehingga tahu BC banding AC. Berarti 24 banding 7. Kosekan kebalikan dari sekan. Berarti kalau, kosekan kebalikan dari sinus. Nah, berarti kalau sinus itu BC banding AB, jadi kalau kosekan dibalik AB banding BC. Berarti dibalik 25 banding 24. Sedangkan sekan kebalikan dari kosinus. Nah, sekan kebalikan kosinus. Kalau kosinus alfa itu AC banding AB, sehingga kalau sekan alfa berarti AB banding AC. Jadi 25 banding 7. Kotangan kebalikan dari tangan. Kalau tangan alfa itu BC banding AC, maka ini, maaf terbalik saya nulisnya. Jadi ini AC banding BC. AC banding BC atau 7 banding 24. Nah, ini. Itu ya. Jadi cari perbandingan ada sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Contoh kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama ini kita lihat segitiga siku-siku di B. Segitiga tidak sama kaki. Nah, yang satu besar sudut C-nya 30 derajat, sudut B-nya 60 derajat. Sedangkan yang kedua, segitiga siku-siku sama kaki. Karena jumlah segitiga itu 180,
berarti 90, sisanya 90 kaki sini yang berhimpit dengan alasnya, berarti 90 bagi 2, 45, 45. Jadi maka namakan segitiga sama kaki jika memiliki sepasang sudut yang sama. Tentukan nilai sin 30, cos 30, tangen 30, sin 45, cos 45, dan seterusnya. Maka kita lihat, nah bahwa sin 30 ini kita lihat, sin 30 ini depan ini. X banding 2 per X berarti setengah. Nah ini cos 30 berarti dekat ini. Nah ini BC ini banding ini. Nah berarti coret-coret tinggal 1 per 3. Tangan 30 berarti di depannya banding di dekatnya ini X per 1 per akar 3 berarti 1 per akar 3 dirasionalkan sepertiga akar. Berarti ingat sin 30 setengah sin cos 30 setengah akar 3, tangan 30 setengah akar 3. Nah, maaf sepertiga, tangan 30 sepertiga akar 3. Kemudian 45 ini dia lihat 45. Nah, ini sin 45 dengan cos 45 sama sehingga nilai sama ini. Nah, ya, jadi nilai sin 45 dengan cos 45 sama. Sedangkan tangan 45 sama nilai X banding X. Kalau 45 sini berarti X banding X 1. Atau tangan 45 ini 1 banding 1. Karena sama berarti cukup 1 aja. Sehingga tangan 45 sama dengan 1. Sedangkan sin 60, ini lihat, sin 60 depan banding miring. BC banding AC. Berarti X akar 3 dibanding 2 akar 3. X bagi X setengah. 1 setengah akar 3. Cos 60, ini 60. Berarti dekatnya X banding per 2X. Berarti X bagi X 1 berarti setengah. Tangan 60 itu 60 berarti depannya X akar 3 dibagi X. X bagi X 1 sehingga tangan 60 3. Maka sin 30, cos 30, tangan 30, sin 45, 45, tangan 45, sin 60, cos 60, tangan 60. Ini merupakan sudut-sudut istimewa. Jadi harus dihafal sudut-sudut istimewa. Jadi ini sin 30 nilainya setengah, sin 60 nilainya ini setengah akar 3. Misalnya tangan 45 nilainya 1 dan sebagainya. Untuk latihan ini kamu kerjakan seperti biasa. Nah, ini segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti dilukis dulu segitiganya, cantuman ukurannya, kemudian tentukan perbandingannya. Sin A, cos A, dan seterusnya. Yang kedua ini aplikasi sebuah tangga ini seperti ini. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.